Beberapa waktu yang lalu sempat viral, ada kos-kosan yang kamarnya katanya penuh dengan sampah dan menyebabkan airnya luber kemana-mana. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan hal itu terjadi dan bagaimana cara antisipasinya? Tonton video ini. Your business call. Halo Sobat Cospreneur, kembali lagi bersama saya Iwan Cendrianto dari channel You Business Cost. Di video kali ini kita akan bahas video yang kemarin sempat viral di sosial media, di mana kamar kosnya itu penuh dengan sampah katanya dan menyebabkan banjir, airnya luber kemana-mana. Dan setelah diikuti masuk ke dalam kamarnya, wow, ternyata kamarnya luar biasa, penuh banget dengan barang-barang dan kotornya bukan main. Nah, saya akan bahas nih, apa sih penyebab-penyebab bagaimana hal itu bisa terjadi, dan tentunya bagaimana kita sebagai pemilik properti kos bisa melakukan antisipasi agar hal tersebut tidak terjadi kepada kita. Yang pertama, hal tersebut bisa terjadi karena tidak adanya tata tertib maupun aturan yang ketat terhadap si penghuni kos, sehingga penghuni kos buang sampah sembarangan di dalam kamar. Dan yang kedua, tentunya pemilik kos juga tidak pernah melakukan pengecekan ataupun silaturahmi maupun berkomunikasi dengan si penghuni kos tersebut. Ya, sehingga mereka juga nggak ada kepikiran buat segan. Mereka menganggap, ya saya sudah bayar sewa, ya saya mau ngapain di dalam, ya terserah saya dong. Gitu. Nah, yang ketiga tentunya sistemasi pada jalur pembuangan air di dalam kosan tersebut. Mungkin menurut saya plumbingnya bermasalah ataupun telah kesumbat sehingga menyebabkan air tidak bisa mengalir dengan baik dan akhirnya air tersebut luber karena sudah kepenuhan. Nah, kira-kira kalau menurut saya pribadi ada ketiga permasalahan tersebut. Nah, kalau Sobat Cospreneur punya analisa lain atau punya pengalaman lain mengenai hal tersebut, Sobat Cospreneur bisa share di kolom komentar. Nah, sekarang saya akan bahas nih bagaimana caranya melakukan antisipasi ataupun solusi apabila kita mengalami hal tersebut. Ya, saya berdoa sih Sobat Cospreneur jangan ngalamin ya. Yang pertama adalah Anda harus membuat aturan main yang jelas sehingga penghuni kos bisa memahami tata tertib dan cara membuang sampah yang benar pada tempatnya. Yang kedua adalah Anda harus melakukan rutinitas pengecekan di dalam kamar sehingga Anda mengetahui kondisi kamar kos dari penghuni tersebut. Anda bisa melakukan pengecekan waktu melakukan pembersihan kamar ataupun mencuci AC di kamar kos tersebut. Yang ketiga adalah tentunya masalah plumbing ini harus Anda antisipasi, yaitu Anda mungkin bisa memperbesar dari pipa plumbing tersebut. Nah, misalkan nih standarisasinya biasanya 3 in. Anda bisa merubahnya menjadi 4 in atau mungkin 5 in atau 6 in. Sehingga lubang dari pipa air tersebut menjadi lebih besar. Di mana dengan besarnya pipa tersebut tentunya aliran air yang bisa berjalan jauh lebih deras dan lebih besar untuk masuk ke jalur pembuangan. Kira-kira itu tips dari saya, semoga Sobat Cospreneur kos-kosannya tidak mengalami masalah tersebut. Saya Iwan Cendrianto dari channel Business Cost, penghasilan aman, pensiun nyaman. See you. Invest your money, not your time. Your business call. Your business cost. Invest your money, not your time.